Obrolan aktual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di program Obrolan Aktual, akan membahas terkait lifestyle, ekonomi, politik, dan lain sebagainya, yaitu terkait pembahasan yang unik dan tidak ada di podcast-podcast lain. Nah, kali ini kita kedatangan di Obral, yaitu salah satu narasumber, ada dua narasumber, yaitu dari profesional, kemudian memiliki perjalanan panjang, dia memilih hidup yang lain, tanda kutip, yaitu lebih efektif dan lebih spiritualis. Nah, ini dia ada dua orang yang akan kita bahas, akan kita sharing-sharing terkait kehidupannya, bagaimana perjalanan dari nol sampai atas lagi. Selamat datang Bang Andri. Selamat datang Bang, terima kasih. Ya, selamat datang Bang Fadi. Ya. Oke, gimana kabar Bang? Alhamdulillah sehat, baik. Sehat. Perjalanan lancar. Alhamdulillah. Tersendat ya Bang, karena kayaknya tanggal muda ya. Oke. Iya, Jadi tanggal jadi muda. Rame ya. Dan nggak hujan. Nggak hujan. Aman. Hari ini aman. Nah ini program obrolan aktual ini ya ngobrol sharing-sharing aja Bang, karena saya menemukan melalui riset dan melalui info dari teman-teman. Nah, Abang Andri dan Bang Fani ini memiliki perjalanan yang unik. Nah, sebelum masuk ke situ, teman-teman pengen tahu mungkin boleh ceritakan nggak Bang backgroundnya seperti apa, kemudian sekarang itu apa yang dilakukan seperti itu. Monggo dari Bang Andi dulu, kemudian Bang Fani. Oke, kalau cerita background jadi singkat aja ya. Jadi terakhir itu saya di penerbangan Bang. Iya, di penerbangan sebagai supir lah Bang. Supir. Ya, Pilot. Oke. Jadi terakhir itu kebetulan terbang di Timur Tengah, di Irak. Karena memang kondisi, jadi akhirnya ya harus pulang gitu. Pilihan sih sebenarnya. Berapa tahun itu penerbangan itu? Kalau dihitung dari awal tuh kurang lebih sekitar udah jalan 9 tahun lah Bang. 9-10 tahun. Oke, 9 gitu. tahun. Oke, Ya. dari penerbangan ya. Iya. Kemudian 9 tahun. Nah, ini sangat unik sekali, sangat keren sekali udah jadi pilot tuh. Dari pramugara dulu kemudian? Iya, betul. Pilot. Iya. Masya Allah. Kalau dari Bang Fani gimana Bang? Kalau ini kan supir ya, pesawat. Kalau saya Supir pesawat ya, bukan Ya. supir kurang Oh, lebih iya. ya beda dikit lah. Iya. Kalau saya kasir. Iya. Ya terakhir kerja di adalah salah satu perusahaan TBK gitu. Di posisi jadi CFO. Gitu. Ada ya megang, selain yang itu ada beberapa anak perusahaannya. Tapi jauh sebelum itu di belakang-belakangnya mulainya itu di bank sih banyaknya. Di bank itu mungkin hampir 8 tahunan. 8 tahun di bank. Ada beberapa, ada 2 bank saya pindah-pindah. Terakhir yang di perusahaan itu ya lama juga sih di situ, nyaman di situ sebetulnya. Ngurus duit juga. Ngurus duit, makanya kasir ya. Orang Bang. ini Kasir. ini lebih tepatnya ada info bukan kasir, ini direktur keuangannya ya di perusahaan. Nah, ini sangat menarik sekali ini. Nah, mungkin kembali lagi ke Bang Andri. Salah satu pertanyaan yang menarik itu tadi kan 8 tahun perjalanan menjadi pilot. Iya. Nah, kemudian suka dukanya di pilot seperti apa? Dengan umur yang seperti ini kenapa memilih? Nah, gitu. Sebenarnya sih agak cukup terlambat ya Bang. Jadi memulai itu di usia 27 mulai sekolah. Itu maksudnya memang karena keadaan juga. Kebetulan jadi kontraknya nggak panjang di pramugara. Kebetulan ada teman juga yang keterima beasiswa tuh. Saya mengharap juga teman menginfluence lah Bang. Gitu ngajak, coba yuk kita. Kayaknya wah pilot keren ya gitu kan gitu, punya seragam, terus ada pangkat dan lain-lain gitulah. Ngajak buat ikut program beasiswa juga karena gratis dulu ada full scholarship. Jadi pikir oke boleh lah gitu. Tapi enggak tuh. enggak masuk ya karena mungkin nilainya kurang ya.
Gitu karena kan memang harus persyaratannya banyak, rapot segala macam. Sampai akhirnya coba sendiri, sempat gagal juga. Pertama, yang kedua alhamdulillah berhasil. Itu berhasil masuk sekolah. Jadi ya cukup panjang sih perjalanannya. Jadi di awal sekolah di Filipina dulu Bang, dan ternyata nggak berjalan dengan baik sekolahnya, akhirnya balik ke Indonesia sekolah S1 di atau S2? sekolah penerbangan ya Bang. Oh, sekolah penerbangan khusus. Ya, sekolah penerbangan itu. Jadi balik ke Indonesia, jadi sekolah di sana di Indonesia alhamdulillah sampai lulus. Dan alhamdulillah cukup lumayan cepat juga, 1 tahun lebih gitu, karena memang fasilitasnya memadai lah gitu. Jadi menunjang buat kita akselerasi lebih cepat lah gitu selesai sekolah. Gitu Pak. Oke, berarti dari pengalaman tersebut ternyata ada juga ya hal-hal yang tidak ya rasa yang kurang pas, yaitu tidak masuk dan lain sebagainya. Iya betul Bang. Ya. Nah, Ya, exactly. suka duka pas lagi jadi pilot. Nah, saya nggak tahu nih. Para pemirsa mungkin nggak tahu ya seperti apa kerja di pilot gitu kan. Nah ini ya gimana ya? Perjalanan misalkan 1 hari itu full atau ternyata nggak sesulit itu kok, gampang atau gimana gitu? Iya Bang, jadi memang setiap hari itu pasti bakal berbeda karena apa namanya, cuaca itu dinamis banget Bang, kita nggak bisa pernah tebak gitu kan. Kita cuma dapat apa namanya, laporan perakiraan cuaca, prediksi, itu kan bisa jadi benar bisa jadi enggak ya. Kita kan nggak pernah tahu nih. Nah itu tuh yang kadang-kadang memang perubahan-perubahan itu tuh yang memang akhirnya berpengaruh tuh Bang. Pengaruh, apalagi terutama pada saat-saat krusial tuh Bang, pada saat mau landing, take off gitu Bang. Jadi kalau misalkan di atas, so far sih ya paling yang dihindari yaitu awan-awan besar itu Bang. Ya. Nah, kalau saat mau take off atau landing ini sangat berpengaruh, kadang-kadang itu angin berubah secara cepat tiba-tiba dan lain-lain gitu loh Bang. Jadi itu yang memang terus mengimprove aja sih gitu Bang. Terus kita juga harus mikirin penumpang, kenyamanan penumpang juga. Jadi ya sebisa mungkin ya kita jaga supaya landingnya itu baik, jadi penumpang juga nggak tiba-tiba kaget gitu kan. Atau dasarnya sampai penumpang ada yang keguguran gitu lah Bang. Bercandaannya gitu Bang. Oke. Nah ini kalau dari ini ya, kembali ke Bang Fani, kesannya ini sebagai karyawan yang sudah mencapai titik cukup atas ya, yang saya pikir itu cukup atas kalau dibandingkan dengan teman-teman lain, masih karyawan yang biasa. Bang Fani sudah mencapai dari sampai direktur keuangan kan gitu kan. Nah ini kesannya seperti apa, kemudian ada problem apa sih dalam perusahaan, atau apa yang mau disampaikan selama Abang bekerja menjadi direktur keuangan sampai titik direktur keuangan seperti itu? Kalau kesannya sih sebetulnya saya sendiri juga nggak nyangka ya, maksudnya sampai ke situ. Karena kalau ngomongin dari ya kemampuan otak saya biasa-biasa aja gitu. Dibilang pinter enggak, gitu. Dibilang bodoh juga ya enggak lah. Nah, kuliah juga pas-pasan dulu, terus pengalaman kerja bla bla segala macam juga nggak yang terlalu ya memang beberapa di perusahaan sebelumnya. Kalau kuliah apa Bang? Jurusan apa? Di IPB. IPB jurusan peternakan. Peternakan lari ke direktur keuangan tuh. Nah ini sangat menarik sekali. Memang ada slogannya kalau buat di alumni IPB itu, IPB itu antara institut perbankan banget atau institut fleksibel banget. Karena alumni IPB itu ini anekdotnya tuh dia bisa cepat beradaptasi di semua bidang. Tapi kalau di bidangnya sendiri kalah sama UGM. Tapi ini membuktikan bahwasanya sekolah peternakan bukan dilihat dari pada jurusannya. Bekerja itu dilihat dari apa skill dan kemampuan Bang ya. Oke, jadi Bang, ini sedikit menyentuh dengan problematika nih Bang, kelihatan dari yang kita rasakan di Indonesia. Kalau Bang Fani sendiri nih ngelihat para alumni yang sudah lulus kuliah S1, nah kemudian sekarang lagi mencari pekerjaan dan sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Nah, itu Bang Fani yang sudah lama di bidang corporate itu bagaimana melihat tersebut? Apakah ada emang dari perusahaannya yang sulit nyarinya, atau dari kebijakan pemerintah, atau seperti apa? Oke.
Ya mungkin agak luas sih ya. Misalnya kalau kacamatanya dari korporasinya atau dari perusahaan, memang kalau melihat sekarang kan kondisi ekonomi juga ya sebetulnya semua berat. Banyak juga perusahaan-perusahaan yang apa namanya udah puluhan tahun, udah apa kan mereka agak terseok-seok juga banyak gitu kan. Karena balik lagi kalau lihat dari kondisi kemarin COVID itu tuh meriset semua ini kan, meriset semua apa tatanan kehidupan lah, entah secara personal maupun sampai ke entitas gitu ya, entah perusahaan, negara segala macam itu ini apa namanya diriset semua kan, habitnya berubah. Nah, ada perusahaan-perusahaan baru misalnya yang dia tumbuh karena ekosistemnya udah menyesuaikan sama pasca COVID gitu. Tapi ada perusahaan-perusahaan yang misalnya dia sudah lama, udah berdiri, nah cuman menyesuaikan atau adaptasinya dengan kehidupan pasca COVID itu kan susah. Jadi kalau saya analoginya antara misalnya perusahaan baru atau perusahaan kecil misalnya motor gitu. Tapi kalau perusahaan besar ini misalnya tronton gitu kan, ya manuvernya akan lebih fleksibel itu yang vehicle motor. Tapi kalau yang apa namanya tronton itu kan belokan gini tiba-tiba jalan berubah nggak bisa secepat itu. Nah kira-kira gitu kondisi ekonomi. Terus memang juga di situ jatuhnya kan impactnya pasti apa namanya karyawan yang sudah bekerja ya karena perusahaannya mungkin berat secara kondisi finansialnya pasti akan ada tuh efisiensi gitu kan. Dan itu pasti lumrah dan pasti seperti itu. Efisiensi yang tadinya bekerja jadi tidak bekerja. Gitu. Nah sementara setiap tahun kan yang namanya orang lulus itu nggak bisa dibendung kan? Iya. Nggak bisa Ratusan ribu bahkan yang lulus. Nggak bisa kata pemerintah tuh, universitas stop dulu lulusan baru, nih masih banyak yang ngawur nggak bisa kan? Nah, apakah perusahaan itu melihat orang-orang yang S1 yang baru lulus mencarinya atau orang-orang yang sudah mempunyai skill atau apa yang dilihat oleh perusahaan melihat yang baru lulus fresh graduate itu. Nah itu mungkin teman-teman pemeriksa yang akan melihat itu mendengarkan tips-tips. Nah sebagai abang yang udah lama di perusahaan, apa yang dilihat perusahaan untuk agar teman-teman bisa diterima di perusahaan seperti itu? Beda-beda, tergantung. Ini mungkin versi saya ya, beda-beda ya. Kadang kita tergantung nih misalnya lowongannya atau ini untuk level apa. Kalau untuk level middle up, mungkin pasti akan yang dilihat itu adalah experience gitu. Tapi biasanya experience nomor 2 juga. Yang pertama adalah referensi, pasti. Karena saya ketika nyari orang, pasti nggak akan apply dulu di yang situs, misalnya kayak Jobstreet atau apa gitu. Pasti saya akan tanya ke teman saya pertama dulu gitu kan. Gue butuh orang yang gini-gini untuk kerja gini-gini. Lo punya referensi nggak? Referensi. Nah, pasti yang pertama referensi. Yang kedua ya experience. Nah, itu misalnya level middle up. Tapi kalau misalnya yang level fresh grade di awal di bawah, sebetulnya itu mungkin experience atau itu kan nggak terlalu di ini kan. Yang penting adalah mau aja. Karena saya juga dulu kan sarjana peternakan. Pertama kerja itu di Telkomsel gitu ya. Jadi call center saya. Emang diajarin saya waktu pas kuliah, saya diajarin enggak gitu. Tapi kan di training, terus ikutin kamu gini sama atasan, udah ikutin aja jalanin. Terus pindah ke bank juga nggak belajar saya di itu kan, nggak belajar manajemen perbankan tuh enggak gitu. Tapi ya saya diajarin udah. Seminggu tuh saya cuma disuruh baca buku aturan perbankan yang tebalnya segini, baca tuh. Terus suruh ikutin saya ke sini ya, meeting sama bos sama klien atau nasabah itu dulu duduk dengerin, nggak ngomong nggak sama sekali, pokoknya ya dengerin. Berarti IPK gimana bang? Dilihat nggak oleh perusahaan nilai? Itu abu-abu ya, agak abu-abu itu maksudnya gini. Kan tetap penyaringan atau seleksi itu ada yang formal sama yang kuantitatif atau kualitatif gitu kan. Misalnya kuantitatif ya pasti di HRD HRD-nya dia juga akan nyaring minimal kualifikasi misalnya 3, sekian IPK, terus perusahaan akreditasi universitas akreditasi lah bla bla segala macam. Secara kertas itu akan bahasanya first ticket lah gitu. Istilahnya UI
UTB apa segala macam ya udah pasti, wah ini masuk gitu ya secara kertas. Gitu. Oke. Tapi ketika nanti apa namanya interview itu adalah kesempatan yang deal breaknya itu di situ gitu. Deal breaknya tadi Skill. kita akan harus memperlihatkan itu soft skillnya gitu kan, bahwa ya simpelnya gini lah, udah saya mau disuruh apa aja saya mau, yang penting saya punya penghasilan, saya mandiri, saya belajar banyak gitu. Ya mungkin dalam tanda kutip, wah mana ada lu kerja gini, ya, tapi memang begitu dunia. Oke, baik. Baik teman-teman, ini sangat menarik nih para sobat obral. Jadi bagi teman-teman yang baru lulus, nah jadi bukan atau masih kuliah, bukan pertama IPK yang kalian cari, tapi adalah soft skill yang harus diperkuat, kemudian jejaring yang harus kuat juga ya Bang ya. Nah, referensi pertama. Jadi teman-teman sobat obral, ini salah satu catatan dari Bang Fadi dan pengalamannya yang berpuluh-puluh tahun di corporate ini menjadi ilmu baru dan harus ya kita tekuni dan harus kita cari ya. Betul. Jangan mencari hanya nilai saja Bang ya. Iya. Oke, berarti itu nilai itu. Buat catatan, IPK saya cuma 277. Nah, Even 3 juga nggak nyampe ya. ini teman-teman 2,77 tuh sampai direktur keuangan. Nah, salah satu ini. Nah, ini Fun fact, ya. artinya inilah yang jadi titik para teman-temannya Bang ya, para teman-teman yang mahasiswa, jangan hanya kutu buku aja. Kutu buku boleh Bang ya, sangat baik, tapi jangan sampai menampilkan jejaring organisasi dan sebagainya. Setuju Bang. Oke, baik Bang. Ini kembali ke Bang Andi nih. Saya mau nanya nih. Nah, setelah ada perjalanan dari pilot, kemudian sekarang itu kan kalau boleh tahu umur berapa sekarang Bang? Kemudian berarti sudah selesai Bang ya pilotnya ini? Tahun berapa selesainya? Kalau boleh tahu. Jadi terakhir itu saya terbang di tahun 2024 ini sih, bulan Maret. Yaitu sana tadi karena keadaan memang kondisi di sana memang tidak baik-baik saja gitu. Jadi memang ya mengharuskan akhirnya melakukan pengurangan Bang. Gitu karena memang armadanya juga berkurang. Oke. Ya gitu. Covid juga? Ah bukan. Bukan. 2024 Bang. 2024 baru. Oke. Sudah lewat ya. Sudah lewat gitu. ya. Jadi karena kondisi di sana. Jadi kebetulan juga memang perusahaan tersebut ya diduga gitu, jadi ada dugaan bahwa terlibat dalam Bang yang sekarang lagi ramai ya Bang ya. Ya gitu. Boleh disebut perusahaannya yang ini ya, yang coret-coret bukan? Jadi perusahaan penerbangannya itu teman-teman mungkin tahu clue-nya adalah yang sering kita pakai baju. Ya itu maskapainya. Oke, jadi ada problematik di sana sih Bang sebenarnya. Jadi memang akhirnya saya berdiskusi sama keluarga ini gimana, mau dilanjut atau enggak. Kebetulan memang saya ditanya juga tuh pada saat itu. Jadi gimana nih, kamu mau lanjut atau unpaid leave? Jadi sebutannya unpaid leave Bang. Jadi karena memang armada juga berkurang, otomatis krunya banyak, akhirnya mau nggak mau disesuaikan sama pada yang tersisa. Ya. Sisa 3 Bang, dari sekitar 8 atau 9 gitu pesawat. Pesawat sudah 3 tuh? Sisa 3 gitu Bang. Nah setelah itu berarti langsung memilih itu? Memilih selesai, kemudian artinya, nah sekarang setelah discuss Bang ya, sama keluarga ya? Setelah discuss ya, betul. Setelah discuss nah. Nah kalau saya dengar kan dari Bang Andi, selama di pilot, setelah jadi pilot itu sering ke Irak. Nah ini teman-teman juga banyak yang pengen tahu nih Bang. Irak itu Abang Andri melakukan apa aja Bang? Di sana kan kalau kita tahu ya Bang, ini sebagai ada juga yang santai dan juga yang suka majlisan di sana kan kalau kita itu taunya itu banyak makam-makam yang para aulia Allah ya, para masyayikh di sana. Itu Bang Andi katanya pernah atau sering Bang di sana Bang? Alhamdulillah pernah dapat kesempatan sekali. Memang kebetulan kan kita waktu itu pas di sana itu belum punya visa. Kebetulan ya, jadi visanya itu bukan visa pekerja. Jadi memang itulah kesepakatan dari perusahaan, ya udahlah Bang tuh Bang ya. Iya gitu Bang. Jadi makanya akhirnya kita juga hati-hatilah di sana gitu. Jadi takutnya ada pemeriksaan segala macam lah. Tapi satu kesempatan alhamdulillah
bisa ziarah ke makam Syekh Abdul Qadir Jailani. Masya Allah. Dan kebetulan itu di hari Jumat, itu nggak sengaja Bang. Masya Allah. Rencana hari Kamis ya. Kamis. Saya pikir siapa nih yang lagi nggak terbang? Oh, dan nih namanya teman saya lah. Si Bang A. Pak, Oke. kita ke sana yuk, belum pernah nih gitu. Saya nggak berani sendiri nih, ntar kalau ada Inisiatif apa-apa. sendiri atau udah tahu sebelumnya atau Udah tahu sih Bang, udah Udah tahu tahu siapa ada di siapa. sana, ya gitu kan. Kebetulan juga memang teman juga sudah banyak cerita juga gitu. Cerita tentang apa namanya sejarah beliau dan lain-lain gitu. Jadi ini kesempatan gitu kan. Saya ajak lah. Kan awalnya kan adaptasi dulu Bang, Ya. lihat suasana dulu, situasi Oke. gimana nih kira-kira nih. Oh, oke lah, bisa lah nih kira-kira Bang ya. Saya ajak hari Kamis, nggak jadi. Jadinya di hari Jumat Bang. Masya Allah. Dan akhirnya berangkat bertiga. Alhamdulillah sampai ke masjid. Di dalam masjid itu ada makam beliau, makam Syekh Abdul Qadir dan keluarga. Dan ternyata di hari Jumat itu, ya alhamdulillah mendapatkan kesempatan untuk sampai masuk ke dalam pintu makam. Jadi dibuka Bang. Buka, Masya Iya, pintunya dibuka. Kayaknya khusus di hari Jumat ya, saya kurang tahu Bang ya di hari-hari lain ya. Aku juga kurang tahu Iya. seperti apa. Jadi Artinya dibuka. ini artinya Akhirnya- mendapatkan ya kalau di dunia pesantren itu ada namanya keyakinan barokah. Ya. Iya. Ya, berarti Bang Andri mendapatkan kebarokahan untuk masuk ke Iya, makam makam, Syekh betul. Abdul Qadir Jailani. Iya, alhamdulillah. Ya, dapat Nah. kesempatan itu. Pengalaman tersebut menemukan apa di situ Bang? Apa perasaannya seperti apa waktu pas pertama kali datang itu? Perasaannya wah nggak bisa diceritain sama kata-kata sih Iya, Bang ya oke. gitu. Jadi Kan- ya nggak tahu ya, mungkin ya satu dari sekian banyak orang kali gitu ya, Hmm. mungkin yang menginginkan ke sana gitu tapi belum dapat kesempatan. Ya saya yang kebetulan memang nggak, awalnya juga belum tahu banyak gitu Bang ya gitu kan, karena memang ada kesempatan aja terbuka di sana gitu, diajak. Terus akhirnya iya di sana tuh wah sejarahnya luar biasa Iya, gitu oke, kan. oke, oke. Dan lain-lain gitu-gitu. Mhm. Iya iya, oh iya, iya. Dan kebetulan ada salah satu tokoh yang memang luar biasa ya, tokoh Syekh Abdul Qadir itu. Akhirnya alhamdulillah dapat kesempatan masuk ke sana. Oke, wah Ziarah ke sana. Ziarah ke sana. Gitu, salat Jumat di sana. Gitu. ini sangat barokah sekali. Ini Iya, kita iya, kita aja saya sendiri belum pernah ke sana dan sangat pengen sekali kalau ada kesempatan insya Allah. Iya Bang ya. insyaallah. Tuh. Sampai Amin, nanti kita amin. berdua Bang. Iya. Nanti ke sana, Bang. Iya. Iya. Mungkin ini Bang terkait. Nah ini kan Bang Andri udah lama di penerbangan, jadi pilot dan sebagainya. Nah kalau di tahun 2024 ini akhir semenjak ada pelantikan presiden baru ini kan ada isu-isu nih Bang. Nah isu apa? Sedikit menyentil Iya. dan mempertanyakan kenaikan, bukan kenaikan malahan ya, akan tiket Diturunkan domestik tiket itu domestik. akan diturunkan oleh Presiden Prabowo. Iya. Dan kemudian banyak yang pro dan kontra ya. Iya. Ada beberapa maskapai bahkan dari BUMN sendiri menolak itu gitu. Iya. Karena tidak masuk akal kalau misalkan diturunkan. Karena apa? Pajaknya sangat besar. Nah, Iya. itu menurut Bang Andi melihat fenomena ini, kasus ini, apakah ada solusi terbaik gak sih? Apakah ini solusi terbaik dari pemerintah untuk menurunkan tiket, gitu Iya. kan? Atau seperti apa? Nanti mungkin gejolak dan sebagainya Bang Andi lebih tahu gimana Bang? Sebenarnya sih karena memang saya backgroundnya pilot, jadi sebenarnya mungkin dalam itu kan kita berarti bicara bisnis ya, bisnis betul, penerbangan betul, ya, itu betul. kan banyak melibatkan pihak-pihak lain dan juga memang itu bahan bakar dan lain-lain itu kan mengikuti dolar juga Dolar, Bang, ya? salah satunya iya dolar juga gitu. Jadi Mhm. nah secara hitung-hitungannya Bang, hitung-hitungan matematis ya gitu. Iya. Jadi berapa persen okupansi pesawat untuk sehingga menutupi biaya operasional mereka gitu dan lain-lain gitu, dan itu kan nantinya akhirnya yang dapat menentukan harga tiket nantinya Iya, gitu Bang. betul. Di lain sisi juga kan ada mungkin ya kargo juga, sebagian kan ngurus kargo juga kan, ada kargo juga di situ. Jadi ya kalau menurut masyarakat umum sih, untuk masyarakat umum itu berita baik sih Bang ya gitu, harga tiket turun. Tapi untuk bagi sebagian pengusaha ini saya kurang paham Bang. Jadi kondisi real aktualnya seperti apa? Apakah itu memang
efektif atau tidak gitu bagi pengusaha. Jadi win-win solution atau tidak gitu loh Bang. Jadi masalah kenaikan harga, penurunan harga itu memang disesuaikan dengan kondisi juga global gitu Bang. Dari harga minyak naik berarti kan otomatis spare part juga naik dan lain-lain gitu. Nah, gitu. Jadi ya kalau menurut kita sebagai masyarakat umum sih itu berita baik ya Bang. Baik ya, alhamdulillah ya, berarti ya gitu. Oke. Kemarin malah kadang-kadang keluar tuh lebih murah kan? Iya betul. Dibanding kita terbang domestik gitu, terakhir seperti itu. Ya karena emang kita itu kan sangat aneh juga kan, banyak orang itu pengen jalan-jalan atau liburan. Bukan ke Indonesia, tapi pengen keluar negeri kan, karena kita pengen beli tiket ya Bang ya. Kalau misalnya beli tiket dari Jakarta ke Malaysia itu lebih murah dibandingkan saya jalan ke Bali ataupun ke Labuan Bajo gitu kan. Nah itulah yang jadi problematis orang-orang Indonesia yang daripada jalan-jalan jauh, jalan-jalan di Indonesia mahal, mendingan keluar sekalian. Nah itulah kalau misalkan ini pemerintah ya memiliki kebijakan bisa menurunkan biaya tiket ya sangat baik sekali bagi masyarakat. Walaupun bagi ya itu urusan perusahaan itu. Oke Bang. Gitu. Oke, nah next Bang Fani dan Bang Andi kan sekarang sudah mencapai ya, kalau menurut kita itu udah mencapai titik dari puncak karirnya sampai di pilot sebagainya udah lama. Nah sekarang memilih berhenti ya dari itu atau karena ada kejadian. Kemudian Bang Fani juga sama. Nah sekarang kalau boleh tahu kegiatan yang apa rencana atau lagi yang dilakukan tuh apa dari Bang Andi dan Bang Fani? Mungkin Bang Fani dulu. Kegiatannya kalau kemarin enak sih itu, karena ya apa namanya, kayak mungkin istilah saya sih sama istri istilahnya pensiun dini gitu. Pensiun dini. Umur berapa Bang? 41 sekarang. Wow. 41. Ya jadinya ngerasain bahwa waduh enak juga ya ternyata pensiun gitu. Tapi dengan tanda kutip gitu ya. Dan tanda kutip adalah rekening masih ada gitu. Ya kalau tabungannya kan masih banyak kan. Ya lagi realistisnya kan gitu ya. Kalau nggak punya rekening atau rekening tipis ya pusing juga gitu kan. Cuman ya apapun itu ya itu kan pilihan gitu. Pilihan, dan itu udah saya bahas sama istri sama apa namanya ibu saya, karena saya dari dulu pasti gitu, ketika menentukan keputusan yang besar dalam hidup saya pasti nanya ke dua orang gitu. Istri sama ibu. Satu ya surganya gitu kan kita, ibu satu ya orang yang nemenin kita hidup kan. Ketika dua-duanya ini ridho, oke gitu ya alhamdulillah saya jalanin aja. Enak enggak? Ya ada enaknya ada enggaknya gitu. Enggak ada kita enaknya mulu. Ya kalau kesibukannya gitu, jadi kemana yang menikmati aja gitu kan. Oh apa ya nyaman aja lah gitu. Terus sekarang mungkin udah mulailah ada temen yang ngajakinnya, balik lagi tadi yang saya bilang, karena based on pengalaman saya memang saya itu beberapa kali kerja itu based on dari referensi temen yang ngajak saya gitu kan, mau nggak di sini, mau nggak di sini. Nah ini juga sekarang tapi baru 3 hari gitu, jadi saya juga belum mengukur bisa gimana nih di perusahaan ini ya intinya gitu kesibukannya sekarang ya sampai ya yang lainnya inilah masih menyesuaikan gitu. Sekarang lagi ibaratnya lebih independen karena akan mau merintis sesuatu yang lebih besar lagi. Mungkin tunggu aja karyanya dari Bang Fani ini akan membuat sesuatu yang akan lebih besar ya Bang. Amin. Kalau dari Bang Andi sendiri sekarang apa lagi kayaknya dengar nih apa nih Bang? Nah ini mungkin kayaknya sih punya Bang Andi nih ya. Kita kami ya. Mungkin silakan Bang cerita, saya juga pengen penasaran. Ini udah lama. Tadi saya lihat ini apa ini, aku juga kurang ngerti nih. Mungkin teman-teman dari Sobat Obral pengen tahu bisnis yang sedang dilakukan. Kenapa kemudian memilih ini dan lain sebagainya Bang. Ya, jadi sebenarnya bisnis yang dilakukan ini bareng Bang Fani juga ya, kita berenam. Jadi berenam memulai bisnis sabun. Dari awalnya coba-coba dulu. Ya dari lama-lama keenakan YouTube, lama-lama keenakan gitu kan. Coba-coba sabun cuci piring. Ya ini kalau boleh tahu ini masterpiece ya, sabun cuci piring ini karena memang pertama kali nyoba-nyoba bikin formula sendiri sampai akhirnya jadi itu cuci piring. Nah, kemudian lahir produk-produk lainnya. Ini kayak gini, ini deterjen, Bang. Ya, ini deterjen, kemudian ini
pembersih lantai. Oke, ini buat baju ya? Ya baju, cuci baju, Oke, cuci pakaian. ini lantai, ini piring. cuci piring, ini Oke. untuk setrika. Oh, setrika. Ya pewangi, Oh, betul. pewangi ya. Ya. Nah, ini idenya kenapa memilih ini? Karena kan mungkin banyak ya perusahaan yang sudah membuat ini dan kemudian ini saya rasa kalau ini produk lokal sangat didukung sekali nih teman-teman sebagai ide bisnis juga bagi UMKM yang ingin mengikuti jejaknya atau bisa jadi bisa reseller ya Bang ya. Nanti coba Bang, kenapa inisiasi dulu silakan. kemudian nanti Bang Andi bisa memberikan informasi perusahaannya di mana, bagaimana kalau misalkan pengen beli produk ini seperti apa mungkin Bang? Ya perusahaan kita sih berdomisili di Bogor ya. Domisili di Bogor, kemudian kita juga produksi sendiri saat ini ya. Masih produksi sendiri. Mengemas sendiri. Alhamdulillah sih memang ini masih berjalan ya Bang ya, masih berjalan ya untuk Sudah legal. berapa tahun? Udah 2 tahun ya. Hampir 3 tahun. Hampir 3 tahun lah, hampir 3 tahun. Jadi apa namanya, bagi teman-teman yang minat nih misalkan nih mau untuk membeli atau mencoba dulu lah paling nggak produk kita, kan diuji dulu lah Bang ya gitu ya. Gimana kira-kira gitu. Apakah oke atau enggak gitu kan, karena memang ya harus dicoba dulu ya, namanya produk ya Bang ya, gitu kan harus dicoba dulu bagaimana. Dan memang ya ini dari sisi apa kualitas ya oke lah ya, sama dengan bersaing lah, sama bersaing dengan lah gitu ya, bersaing, bisa bersaing dan harga juga cukup bersaing gitu, ekonomis jadi juga ya, ekonomis lah gitu lah Bang ya, kita bilang ekonomis gitu, jadi terjangkau loh untuk masyarakat umum gitu. Dan ada beberapa kemasan juga yang kita tawarkan gitu. Jadi kalau misalkan ya butuh yang kecil-kecil juga ada, kita punya kemasan kecil juga ya, punya kemasan kecil juga gitu. Jadi untuk yang memang yang besar, misalkan mau stok sekaligus banyak, kita punya kemasan besar juga 5 liter ada. Di internet bisa kunjungi, kalau bagi yang ingin silakan cari saja dan kontak aja Bang Andi, nanti datang ke Aktual ya. di studio ini datang. Iya. Mungkin terakhir Bang Andi itu tadi next yang akan dilakukan Bang Andi apa Bang selama dalam perjalanan hidup Abang ya? Sekarang itu kegiatan selain ini mungkin akan mungkin ini akan selalu berkembang. Kemudian setelah itu apa yang akan next yang akan dilakukan dari Bang Andi? Jadi tetap ini berjalan ya. Jadi prinsipnya sih memang ini kan kita baru pertama kali menjalankan bisnis dari pertemanan Bang. Ini nggak mudah ternyata. Jadi cukup lumayan sulit gitu. Dinamikanya lumayan banyak, bukan lumayan lagi, banyak dinamikanya ya, luar biasa gitu. Jadi untuk sampai titik dan memahami bagaimana cara bisnis ini berjalan gitu. Jadi akhirnya ya lewat perjalanan panjang itu akhirnya menemukan bahwa ya intinya adalah ya memberi apapun. Memberi apa yang kita bisa, memberi. Wah, benar. Jadi ya akhirnya kita di situ menggali, oh kira-kira apa nih, apa yang kita punya kemampuan apa gitu. Kita ya intinya memberi itu apapun Bang ya, pikiran, tenaga gitu dan lain-lain lah gitu. Jadi karena menemukan konsep itu, jadi akhirnya enjoy gitu Bang, enjoy menjalankan apapun gitu. Dan memang ya apa ya, jadi kita udah bukan hitung-hitungan di atas kertas lagi ya gitu ya gitu. Jadi memang itu yang menjadi value gitu ya, value yang akhirnya oke nih gitu. Jadi karena itu alhamdulillah, jadi akhirnya sebenarnya sempat tuh waktu itu saya vakum juga tuh pas terbang ke sana kan, dan saya balik lagi sampai akhirnya saya menemukan oh iya ya oke. Berarti apa namanya, pasti tiap orang punya value masing-masing yang ya pasti punya peran masing-masing gitu loh Bang. Nah, ya itu mungkin pencaharian saya. Oh, ternyata value saya di sini gitu. Nah, di sisi ini saya bantu di sisi A gitu. Oke, siap, saya akan bantu di sisi A. Dan kemudian ya sambil juga apa namanya? Karena ya sempat lah mengalami apa namanya pergolakan lumayan lah Bang ya. Jadi dari sampai perusahaan titik nadir luar biasa Bang.
Jadi setelah 8 tahun terbang itu sempat vakum 2 tahun gitu. Wow. Vakum 2 tahun 2 terus apa namanya? Stres atau apa emang karena udah- berpikir, banyak pikir, overthinking? Iya, overthinking. Kena mental juga, Bang? Kena mental. Ya Iya, mungkin terus kalau kata orang depresi kali ya, Oh. zaman sekarang ya Oh. gitu. Jadi saya nggak tahu juga tuh. Akhirnya gimana cara untuk mengatasi itu? berbagai cara sih Bang. Jadi kebetulan memang ada contoh sebelumnya yang sudah mengalami gitu ya dan berobat gitu ya ke psikiater gitu. Saya pikir kenapa nggak saya coba gitu. Iya, oke. Jadi yang penting menurut saya sekarang adalah kesehatan mental saya nih gitu kan. Gimana caranya supaya motivasi ini jangan sampai hilang, pudar kepercayaan diri ini gitu loh Bang. Ya, saya coba ikhtiar, alhamdulillah tuh Bang. Jadi ya di situ mulailah optimisme itu muncul lagi gitu. Apa ya? Lebih ke dalam sih Bang. Lebih menggali ke dalam sih, ke dalam diri. Berarti lari ke agama dong, Ya, itu. spiritualitas. Ya spiritualitas lah Bang gitu. Jadi lebih menggali ke sana ya sampai alhamdulillah juga sampai ke pengajian juga Pengajian gitu juga. ya. Iya, pengajian juga. Jadi di situ saya menemukan Sampai ini sekarang. yang saya cari. Sampai Iya, sekarang. sampai sekarang. Alhamdulillah. Oke, berarti ini sangat menarik sekali. Berarti intinya adalah jiwa ya. Jiwa, Jiwa betul. kita tenang dengan Ya. cara ya datang ke majelis, Iya, berzikir betul, dan betul, lain sebagainya. betul, Bang. Gitu ya. Betul, ya. Kalau psikiater salah satu cara mungkin, saja. tapi kalau tidak menemukan, temunya Ya. adalah kepastian diri, Betul. zikir dan sebagainya Ya, gitu ya. ya. Oke. Ini sangat Keridoan. ya Betul. keridoan sangat menarik Apapun. sekali. Itu juga titik temunya tadi ada Bang Andri mengutarakan ridho dari semuanya, dan Ya. kemudian Bang Fani juga ada ridho istri dan ridho orang tua. Iya. Ketika itu udah ada, langsung semuanya insya Allah ada jalannya. ya, Bang. Amin, betul. Amin, Gitu ya, Bang, ya, betul, Bang? betul Bang. Ini teman-teman Sobat Obral, titik temunya adalah salah satunya yaitu konsep adalah memberi itu. Memberi dan ridho. Ketika sudah ada konsep itu, semuanya akan dipermudah. Begitu Bang, mungkin terima kasih atas kehadirannya di podcast kami. Sama-sama. Podcast Obral, semoga nanti Bang Andi dan Bang Fadi bisa datang kembali dan bisa diskusi dengan situasi yang berbeda lagi, Wah, lebih siap. senang lagi, Semangat, lebih setuju, bermanfaat semangat. lagi, Setuju. ya kan? Boleh. Lebih semangat lagi, lebih bermanfaat lagi. Nanti Amin. sharing-sharing ke teman-teman Sobat Obral Boleh. yang boleh. ingin belajar bisnis, belajar menentukan jati diri dan sebagainya. Yap. Bagi teman-teman, ini pembicaraan kami, diskusi kami di podcast Obral terkait lifestyle, kehidupan, tentang politik, ekonomi, dan lain sebagainya. Tunggu acara kami di podcast obral aktual.com. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.